Baik, saya sapa kita semua, selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan seluruh fungsionaris, serta yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu dan juga pegawai di SMP Negeri 1 Gide. Bapak Ibu, pada pagi ini saya melakukan aksi nyata, yaitu dengan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Gide. Sebelumnya, perkenalkan saya Yarni Lauli, saya calon guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Nias. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin di sini juga ini adalah aksi nyata dari pendidikan guru penggerak, dan di rekan-rekan kita juga di sini ada yang sedang mengikuti ujian ya seleksi tahap 2 maupun juga yang sedang mendaftar angkatan 11, guru penggerak angkatan 11, dan saya berdoa supaya kita juga bisa lulus sehingga kita sama-sama diberikan kesempatan untuk belajar dalam program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada materi, yaitu budaya positif. Kita beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, dari tujuan pendidikan ini, tentunya kita sebagai pendidik banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan ini. Dan salah satunya yaitu dengan menerapkan budaya positif. Jadi berdasarkan pendapat atau filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini, beliau berpendapat bahwa sebagai pendidik kita layaknya seorang petani. Dan anak-anak didik kita adalah benih-benih yang akan kita semaikan. Jadi kita hanya bisa menuntun tumbuh mereka tanpa, atau kita tidak bisa mengubah kodrat mereka. Ibaratnya kita ini petani dan anak-anak didik adalah benih-benih padi. Tugas petani adalah menyemaikan benih tersebut, lalu merawatnya, mencabut rumput, memberikan pupuk, ya, hingga menjadi tanaman padi dan berbuah. Petani tidak bisa mengharapkan padi tersebut akan tumbuh menjadi jagung. Nah, begitu juga kita sebagai pendidik, kita hanya bisa menuntun kodrat anak tersebut. Kita hanya bisa menuntun laku mereka. Kita tidak bisa mengubah mereka. Setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda, atau setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat mereka, hanya saja kita menuntun laku mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, budaya positif ini merujuk pada kebiasaan-kebiasaan positif yang kita terapkan di sekolah. Di sini Bapak Ibu nanti ada beberapa konsep utama budaya positif. Nanti kita akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itulah sekarang kita sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan kita juga penting atau perlu untuk menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila kepada anak-anak didik kita. Dan selanjutnya, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid dapat berpikir dan bertindak dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah,
Di sini disiplin positif. Kita perlu menerapkan disiplin positif. Saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin sama dengan disiplin positif? Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin itu sama nggak dengan disiplin positif? Gimana Pak? Beda ya? Iya. Jadi disiplin dengan disiplin positif. Nah, coba kita lihat. Apakah sama ataukah memang berbeda seperti pendapat Bapak Serman? Disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi ini biasanya menimbulkan motivasi dari luar. Ya, disiplin kenapa? Misalnya anak, kalau saya melanggar maka saya akan dihukum. Nah, akan tetapi jika disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun hukuman. Nah, di sini memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, yaitu kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri. Dan sebagai pendidik Bapak Ibu, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, ada pun nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, di sini salah satu nilai-nilai kebajikan yang sering kita dengar mungkin, yaitu contohnya pada profil pelajar Pancasila. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Misalnya, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ini juga ada beberapa organisasi, ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan mereka. Di sini ada IBO Primary Years Program. Nilai kebajikan dari organisasi ini yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, begitu juga ada satu lagi, bisa kita lihat sendiri di layar. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Tentu kita semua manusia memiliki kebutuhan. Nah, dan kita memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan Bapak Ibu, seluruh tindakan atau semua tindakan manusia ataupun anak-anak murid kita itu memiliki tujuan. Bahkan ketika mereka melakukan tindakan yang menurut kita tidak tepat atau melanggar aturan, mereka juga punya tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, dalam bertahan hidup ini misalnya kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan makanan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentu kita semua juga membutuhkan ini ya. Kita butuh teman, kita butuh keluarga, kita butuh pasangan hidup, kita butuh rekan kerja, atau mungkin kita juga memiliki binatang-binatang peliharaan di rumah. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini kita ingin dianggap berharga oleh orang lain. Kita ingin diakui. Kita ingin dianggap kita ini kompeten. Kita ingin dihormati. Nah, itulah kebutuhan kita akan penguasaan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kita ini
tidak suka dikekang. Kita maunya bebas memilih atas pilihan kita sendiri, ya. Kita perlu banyak bergerak, kita mau jalan-jalan, kita mau tinggal di mana gitu. Itu adalah semua pilihan kita. Kita butuh kebebasan. Apakah kita mau mencoba-coba hal baru, atau kita juga suka bermain mungkin. Nah, itu adalah kebebasan. Begitu juga dengan murid-murid kita. Terkadang mereka mengganggu temannya karena sebenarnya mereka sedang ingin memenuhi kebutuhannya, ya. Atau mungkin ketika kita sedang menjelaskan di dalam kelas, anak-anak suka melihat-lihat keluar ke lapangan. Berarti mereka mungkin melihat temannya sedang berlari-lari di lapangan, sedang olahraga, jadi mereka juga ingin seperti itu. Mereka maunya nggak mau di dalam kelas, tapi mereka mau bebas berlari di lapangan, bermain-main bersama temannya. Dan kebutuhan kelima yaitu kesenangan, ya. Itu bermain, mengoleksi barang, suka bergurau, dan juga melucu. Baik Bapak Ibu, berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi misalnya kalau ditanya anak-anak, kenapa dia mau datang cepat? Kenapa dia mau datang sebelum 7.15? Mungkin katanya, supaya saya tidak dihukum, Bu. Supaya ketika apel saya tidak diasingkan dari barisan. Nah, itu berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Alasan yang kedua atau motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya ini ketika kita belajar dalam kelas, ayo siapa nanti yang duluan cepat selesai tugasnya, maka ibu kasih permen, ya. Atau siapa yang duluan cepat selesai tugasnya, ini ibu kasih stempel bintang mungkin, stempel penghargaan. Nah, jadi mereka termotivasi, oh iya saya mau dapat permen dari ibu guru, bapak guru, jadi saya harus segera menyelesaikan tugas saya. Yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Mereka melakukan segala sesuatu itu karena ada sesuatu yang mereka harapkan, ya. Ada imbalan yang ingin mereka dapatkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Sama seperti kita Bapak Ibu Guru mungkin, kenapa kita mau hadir tepat waktu, ya? Jangan karena ada fast friend gitu. Itu termasuk sebenarnya motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Tapi misalnya kita mau jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, atau kita mau menghargai diri kita sendiri, ya. Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Berikutnya, hukuman atau konsekuensi. Ini sering sekali, ya, kita berikan kepada anak-anak. Tapi apakah kita tahu hukuman itu yang mana dan konsekuensi itu yang mana? Nah, jadi Bapak Ibu, boleh kami undang perhatiannya semua ke depan. Mari kita baca sama-sama. Di sini ada 3 pernyataan dan nanti mari kita tentukan yang mana konsekuensi dan mana hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke, baik, menurut kita hukuman ya. Kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, konsekuensi. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik, berarti hukuman, konsekuensi, hukuman. Mari kita lihat bersama-sama jawabannya. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Ya, ternyata kita hebat semua ya. Tepuk tangan.
Iyalah, namanya juga guru harus pintar. Baik, sekarang mari kita lihat apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam proses menentukannya. Ya, misalnya ada murid terlambat datang. Lalu kita suruh kamu lari keliling lapangan. Itu kan tiba-tiba, belum kita sepakati. Belum kita sepakati bersama bahwa jika ada murid yang datang terlambat, maka mereka harus keliling lapangan basket. Itu belum disepakati. Jadi kalau tiba-tiba seperti itu adalah hukuman. Selanjutnya bersifat satu arah. Itu tadi hanya kita yang menentukan sebagai guru. Ya. Kemudian bisa berupa hukuman fisik. Mungkin kita cubit atau mungkin kita suruh push up, itu hukuman fisik. Dan bisa juga hukuman psikis. Psikis ini gimana? Bisa dari kata-kata kita. Memang kita tidak mencubitnya, kita tidak menghukumnya secara fisik, tetapi terkadang dari kata-kata kita menyakiti hati mereka, dan itu bisa membuat mereka down atau psikis mereka itu bisa terluka. Ya, selanjutnya itu konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati bersama. Misalnya di kelas, mungkin kita sering ya, Bapak Ibu pasti di kelas di awal-awal pembelajaran atau di awal-awal tahun ajaran, kita memberikan atau kita sepakati bersama, anak-anak kita buat kesepakatan kelas bersama. Misalnya ketika ada yang tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan, ya, dan sebagainya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Iya betul, anak-anak tetap tidak nyaman karena ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Kemudian sikap guru selalu mengawasi murid. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan ada satu lagi yaitu restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian di sini juga proses atau terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, tentang restitusi ini nanti akan kita bahas lebih intens lagi di materi berikutnya. Posisi kontrol kita sebagai guru. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada juga posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Nah, mari kita lihat selama ini kita berada di posisi mana? Apakah penghukum? Atau mungkin hari ini kita jadi penghukum, besoknya pembuat merasa bersalah. Ya, suatu waktu juga kita menjadi seorang manajer, ya. Jadi, mari kita lihat apa perbedaan dari kelima posisi kontrol guru ini, dan nanti kita tentukan sebaiknya sebagai pendidik kita baiknya berada di posisi mana. Langsung saja ke contohnya, ya, supaya kita bisa langsung membedakan. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya ada kasus yaitu murid datang terlambat ke sekolah. Nah, sebagai penghukum, ya, jika guru sebagai penghukum, maka dia akan mengatakan seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang lebih tepat waktu? Sekarang kamu keliling lapangan 2 kali baru bisa masuk kelas. Itu jika guru itu berada pada posisi penghukum. Kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Jadi di sini kita membuat siswa itu merasa bersalah. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya selalu aja mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, seperti itu siswa jadi merasa bersalah. Selanjutnya yaitu posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, di sini ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Di sini sambil ketawa-ketawa gimana ya? Ibaratnya kayak sebagai seorang teman gitu, ya. Ya sudah, tidak apa-apa.
duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini gitu. Sambil senyum-senyum. Nah, di sini berada pada posisi sebagai teman. Selanjutnya ada posisi pemantau. Kalau ada siswa datang terlambat, tahukah kamu jam berapa kita masuk sekolah? Mungkin sambil tunjuk-tunjuk jamnya gitu ya kan? Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, jadi ciri khas dari pemantau ini ada data. Ya seperti ini, kamu udah terlambat 15 menit. Kemudian dia selalu mengingatkan konsekuensi. Kamu tahu kan konsekuensi yang akan kamu terima karena kamu sudah datang terlambat. Nah, itu sebagai pemantau. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, dia akan mengatakan begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu mengingat keyakinan kelas kita atau mungkin keyakinan sekolah kita? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini sebagai posisi manajer, mungkin kita bisa bedakan dari acting yang lain tadi ya, posisi yang lain tadi ya. Di sini sebagai manajer, guru menyadarkan siswa akan kesalahannya. Ya, kita tidak langsung menjudge, kamu ini salah. Nah, tapi kita tanya, kamu tahu nggak kamu melakukan kesalahan? Jadi nanti dia akan sadar, oh iya, saya salah Bu, saya datang terlambat. Nah, kemudian di sini, apakah kamu mengingat keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah? Nah, nanti kenapa ya keyakinan yang ditampilkan Ibu Yarni, kenapa bukan peraturan? Nanti kita bahas. Ruang kepada murid untuk dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, yaitu dia dari dia sendiri bagaimana, apa yang harus dia lakukan untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Dan kalau anak juga mungkin tidak tahu apa yang harus dia perbuat, maka kita sebagai guru bisa menawarkan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Dari kelima posisi kontrol tadi, sebagai pendidik, kita diharapkan mengambil posisi atau berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Dan guru yang menempati posisi kontrol sebagai manajer akan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini menurut Gosen pada bukunya tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsom Gosen pada bukunya tahun 1996. Nah, Bapak Ibu, restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tetapi atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya.
dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang win-win solution. Ya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri restitusi bisa kita lihat. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Ya, kalau kita tadi sebagai penghukum, bisa saja murid itu akan dendam sama kita. Tetapi melalui restitusi Bapak Ibu, murid tidak ada alasan untuk dendam kepada kita. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau kita menghukum, lari lapangan sekarang juga, itu adalah paksaan. Ya, tetapi restitusi adalah tawaran. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, menyadarkan si anak. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap perilaku manusia itu ada alasannya, ada tujuannya untuk memenuhi 5 kebutuhan yang tadi. Ya, apakah dia sedang, misalnya ketika siswa kita mengganggu temannya yang sedang belajar, kita harus tahu kenapa kamu melakukan hal itu. Ya, mungkin alasannya adalah karena dia butuh kesenangan. Dia hanya main-main, dia tidak berniat mengganggu orang lain. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini memperkuat karakter anak-anak. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun 3 cara atau tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, atau yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu kita pahami dari anak-anak. Atau mungkin kita bilang ketika anak datang terlambat, baiklah Andi, mungkin Andi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah datang terlambat. Atau semua juga orang pernah datang terlambat. Bahkan ibu juga pernah datang terlambat. Nah, seperti itu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa sampaikan, kamu tentu punya alasan, ya kenapa kamu bisa datang terlambat, atau kamu tentu punya alasan kenapa kamu mengganggu temanmu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah ketiga atau tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Mungkin bisa kita bertanya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Di sini ada bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita sedang memproses masalah siswa atau memproses siswa yang sedang bermasalah. Pada menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada murid pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa berkata begini, untuk menguatkan anak-anak, padahal kamu bisa aja ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kita bisa, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Dan terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga, pada tahapan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa kita menggunakan kata keyakinan? Mungkin selama ini kita menggunakan kata peraturan. Nah, tapi bisa kita bedakan, ya. Kita lihat contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Ya, itu adalah peraturan, ada peraturan itu. Tetapi mungkin kalau kita ditanya seperti itu, mungkin kita akan menjawab untuk keselamatan saya. Sama ini seperti saya dari Perumahan Eho, dari Lawomaru sampai ke Gide. Sebenarnya nggak ada tilang, nggak ada polisi. Lalu kenapa ya setiap hari saya pakai helm? Mungkin juga teman-teman yang lain. Kenapa setiap hari pakai helm? Mungkin ada ibu oke yang rumahnya dekat di CW, tapi selalu pakai helm padahal kita tahu nggak ada polisi. Ya itu tadi, kita memahami bahwa atau kita meyakini bahwa dengan memakai helm itu akan melindungi saya di dalam perjalanan. Ya, berarti untuk keselamatan. Bukan biar jangan hilang skincare-nya di jalan ya, atau hilang bedanya di jalan, bukan. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin saat COVID, iya itu peraturan supaya kita terhindar dari penyakit atau virus COVID. Sekarang kan udah nggak ada lagi COVID dan sekarang tidak diharuskan lagi. Tapi saya melihat beberapa teman-teman atau rekan-rekan dalam perjalanan, apalagi yang perjalanan jauh, ya kan, kita memakai masker di jalan. Padahal itu udah nggak, walaupun kita nggak pakai masker, itu nggak dilarang kok gitu ya. Lalu kenapa kita tetap menggunakan masker? Nah itu tadi untuk kesehatan kita. Di jalan banyak debu, jadi saya memakai masker untuk kesehatan saya. Nah seperti itu. Itu adalah keyakinan dalam diri kita sendiri. Ya, atau mungkin kita lagi pilek, lagi flu, saya pakai masker. Itu kesadaran diri sendiri. Supaya apa? Supaya rekan-rekan yang ada di dekat saya itu tidak tertular. Iya, jadi itulah bedanya keyakinan dengan peraturan. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal dan disepakati secara tersirat, bisa juga tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas, kita bisa mulai dari kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat-kalimat positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena menyulitkan anak-anak untuk mengingatnya. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, di lingkungan kelas kita ataupun di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, keyakinan kelas ini bisa diubah-ubah, artinya ditinjau, ya, boleh diganti, disesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan. Nah, di sini ada contoh tentang keyakinan kelas.
Di sini ada contoh, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan di sini juga Bapak Ibu, beberapa waktu kemarin saya sudah menerapkan membuat keyakinan kelas di kelas yang saya walikan. Di sini ada 5 keyakinan kelas yang kami sepakati bersama. Yang pertama misalnya budaya 5S tomat. Apa itu 5S tomat? 5S itu senyum, salam sapa, sopan santun. Tomatnya apa? Selalu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Selanjutnya, hadir di sekolah tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kelas. 5, mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. 6, menghargai orang lain. 7, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Dan 8, saling bekerja sama. Jadi ini bebas, kita mau menggunakan kalimat-kalimat yang mana, tetapi yang perlu ditekankan di sini bahwa keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Ya. Misalnya kalau ada kita meminta curah pendapat dari anak-anak, ayo kita membuat keyakinan kelas. Coba dari si A gitu, mungkin dia akan mengatakan tidak boleh datang terlambat. Nah, tidak boleh datang terlambat, itu kan kalimat negatif. Bisa kita ubah ke kalimat positif seperti ini tadi, hadir tepat waktu, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, sebagai aksi nyata dari kegiatan hari ini, diharapkan kepada seluruh Bapak Ibu wali kelas dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP Negeri 1 Gide untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Dan ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sebagai umpan balik. Ya, di sini juga tentunya saya membutuhkan umpan balik. Mungkin boleh berupa pertanyaan, boleh saran atau pendapat dari Bapak Ibu. Saya harapkan 1 atau 2 orang. Mungkin di sini ada calon-calon guru penggerak. Abang di sini balik biar kelihatan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan narasumber untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. Dari awal sampai terakhir, saya menikmati apa yang disampaikan narasumber dan sangat tertarik karena ini bisa dikatakan hal baru yang sudah lama tidak dibuka. Tapi dengan materi hari ini kembali terbuka memori yang sudah lama-lama tertutup. Jadi salah satu tadi yang tertarik dari paparan narasumber tentang 5 kontrol guru. Ini sesuai kenyataan di lapangan, ya kan? Sebenarnya kita sudah tahu itu. Fungsi tugas kita itu, apalagi mengontrol itu, kita sudah tahu apakah kita penghukum atau yang lain-lain. Sekarang menjadi pertanyaannya, kenyataan di lapangan ini faktor kebiasaan. Artinya sudah ada yang benar seperti 5 tadi, tetapi kebiasaan kita membiasakan yang biasa itu. Nah, mungkin bagaimana jurus yang jitu untuk mematikan hal-hal pembiasaan itu, sehingga yang 5 kontrol tadi dapat berjalan masing-masing. Kira-kira demikian narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Denny. Nah, ini tadi tentang
5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ini mungkin sering kita lakukan atau inilah kita sehari-harinya gitu Bapak Ibu. Tetapi dari kelima ini seharusnya sebagai pendidik kita diharapkan berada pada posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Kenapa? Mari boleh kita lihat kembali apa tugas dan peran kita sebagai guru. Tentu dalam tugas dan peran kita sebagai guru tidak ada peran kita sebagai penghukum. Tugas kita sebagai guru sebenarnya bukan untuk menghukum murid yang salah. Ya. Tidak juga untuk membuat mereka berasa bersalah. Ya. Karena psikis setiap orang itu berbeda-beda. Bisa aja anak tersebut mudah down, bahkan besok-besok dia nggak mau lagi sekolah. Saya takut. Ya. Kita diharapkan berada pada posisi kelima sebagai manajer. Ketika anak berbuat salah, kita sadarkan, kita tanyakan, kamu tahu nggak kamu itu berbuat salah? Pasti dia sadar, pasti dia ingatnya, oh iya Bu, saya salah. Nah, lalu kita menawarkan padanya, apa solusi? Karena kamu sudah berbuat salah. Nah, bagaimana tadi pertanyaan, bagaimana kita menerapkan, mengubah kebiasaan-kebiasaan selama ini? Ya, untuk mengubah kebiasaan, inilah tadi Bapak Ibu judul awalnya yaitu budaya positif. Ketika kita sudah membiasakan, saya yakin mungkin itu tidak akan dalam waktu yang cepat langsung berubah. Tapi itu butuh proses. Tetapi kalau kita bertekad mau mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi kebiasaan-kebiasaan positif, ya, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi budaya positif. Jadi itu kembali ke diri kita masing-masing. Itu tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan sebaiknya kita mengambil motivasi yang ketiga, yaitu berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita menyadari, maka itu pasti akan ketika di dalam hati kita sudah menyadari, maka itu akan tercurah ke perbuatan kita sehari-hari. Jadi itu saja bagaimana kita mengubah kebiasaan kita selama ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, atau kita memahami bahwa apa tugas dan peran kita sebagai pendidik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Den. Dan mungkin di sini saya juga mengharapkan umpan balik. Mungkin dari ada Pak, umpan balik mungkin bagaimana materi kita pada hari ini, sekadar umpan balik bisa Pak. Calon guru penggerak beda. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Menanggapi apa yang sudah kami saksikan tadi dan kami ikuti, saya sebagai seorang guru terinspirasi. Walaupun memang kadang-kadang kalau khusus tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Denny, misalnya tentang kontrol guru, saya yakin sih sebenarnya kita sudah pernah berada di posisi ini. Memang yang paling umum ini kita kadang-kadang memix itu jadi terpadu semua. Jadi kadang manajer, penghukum sekaligus juga teman, pemantau dan pembuat merasa besar. Saya juga kadang-kadang merasakan itu dalam saya memberikan tindakan kepada peserta didik. Jadi dengan materi hari ini, saya yakin bahwa kita mendapatkan sesuatu yang baru, ada sedikit tambahan pemahaman yang baru bagaimana kita dalam bertindak dalam menghadapi peserta didik kita, sehingga kita benar-benar menjadi seorang pendidik yang berkualitas. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas materi ini. Semoga ini betul-betul menjadi penyemangat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam pekerjaan kita sebagai pendidik. Jadi demikian saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak, dan demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan ataupun perilaku saya di depan ini, dan saya juga mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu. Dan untuk terakhirnya saya ucapkan Yahoo! Salam guru penggerak!
Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian pernah dengar nggak keyakinan kelas? Pernah. Pernah? Pernah. Ada yang tidak? Ada juga yang belum pernah mendengar. Yang udah pernah mendengar, Ibu mau tanya dulu, apa itu keyakinan menurut kalian? Oh iya, bagus, kesepakatan kelas. Nah, jadi mungkin selama ini kalian mengetahui tentang peraturan. Tahu ya tentang peraturannya? Peraturan sekolah, tahu? Tahu ya? Peraturan sekolah itu berarti kita harus melakukannya, ya kan? Atau kalau ada larangan berarti kita tidak boleh melakukannya. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa kasih pendapat? Nah, jadi apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Misalnya nih, peraturan tidak boleh menggunakan sepatu berwarna putih. Itu peraturan, ya kan? Kenapa kamu melakukan tersebut? Kenapa kamu di sekolah itu menggunakan sepatu warna hitam? Apakah karena takut melanggar peraturan? Iya. Berarti karena ada peraturan. Jadi kamu takut melanggarnya, takut dihukum. Coba kita mulai dari diri sendiri. Kenapa kamu menggunakan sepatu warna hitam? Kenapa tidak warna putih saja? Kalau dalam diri berarti supaya seragam dengan teman-teman yang lain. Nah, itulah bedanya keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu kita melakukannya karena motivasi dari luar, takut dihukum, ya kan? Nah, sedangkan kalau keyakinan itu dalam diri kita sendiri karena kesadaran diri sendiri. Oke, nah jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama. Jadi nanti di sini masing-masing anggota kelas akan menuliskan satu, ya, keyakinan kelas di sini, dan akan ditempel di depan. Lalu nanti kita pilih, pasti nanti ada kalimat-kalimat yang sama, iya kan? Nah, nanti kita pilih entah beberapa, jangan terlalu banyak. Kalau keyakinan kelas juga terlalu banyak, nanti jadi susah kita mengingat, ya kan? Kenapa? Karena keyakinan kelas ini harus kita ingat supaya kita lakukan setiap hari. Nah, satu lagi, dalam membuat keyakinan kelas ini jangan menggunakan kata negatif. Ya. Seperti apa kata negatif? Jangan. Tidak. Nah, dilarang, misalnya dilarang buang sampah di lantai. Itu negatif, ya? Iya. Atau tidak boleh datang terlambat. Itu negatif. Dan lain sebagainya, jadi kita menggunakan kata-kata positif. Contohnya ini, kalau peraturannya gini, kalau peraturannya seperti ini, dilarang membuang sampah di lantai. Bagaimana kalian mengubahnya menjadi kalimat positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bisa paham ya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, baik, semua sudah mendapatkan kertas?
Sekarang silakan satu keyakinan yang menurut kamu layak untuk kita jadikan keyakinan kelas. Silakan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, mari kita tempelkan di kertas putih ini secara tertib, ya. Boleh bebas mau tempel di mana saja, yang penting nanti semua harus bisa tertempel di sini. Ayo, silakan. Oke. Oke, nah jadi ini semuanya sudah menuliskan? Ada yang belum? Semua sudah ya, berarti ini ada 34. Ya. Nah, jadi mari kita lihat, kita bacakan bersama-sama. Ibu bacakan untuk kalian ya. Bertanggung jawab atas prasarana dan sarana sekolah. Oke, setuju ya? Melaksanakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Datang, oh ini agak banyak dari Jessica, datang tepat waktu, mengikuti proses pembelajaran dengan tenang, membuang sampah pada tempat, membudayakan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sabar, sopan, santun. Oh iya, jatuh. Oke, ini punya siapa nih? Ya, ini juga budayakan 5S, berarti ini yang sama kita kelompokkan dulu ya. Yang sama kita kelompokkan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, kita pisahkan dulu. Bertanggung jawab dalam setiap hal yang dilakukan. Oke, ini juga kita kasih dulu di sini, bertanggung jawab.
nah jadi ini udah kita kelompokkan. Di sini ada menjaga ketertiban di dalam kelas, lalu datang tepat waktu, ya, ke sekolah atau disiplin waktu. Selanjutnya ada bekerja sama dalam melakukan kegiatan, ada menjaga kebersihan kelas, lalu di sini toleransi atau saling menghargai orang lain. Di sini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Lalu ada budayakan 5S. Kita tambah ya, yaitu tadi kan udah ada 5S, senyum, salam sapa, sopan, santun. Kita tambah dengan selalu mengucapkan kata-kata ajaib. Apa itu kata ajaib? Tolong, maaf, terima kasih. Jadi kita singkat jadi tomat. 5S tomat. Jadi agak banyak es tomatnya ya. 5S tomat. Nanti kita tambahkan di sini. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab ya dalam setiap hal yang dilakukan, atau bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Tentu siswa punya tugas ya. Ya, kalian ada kewajiban yang harus kalian laksanakan. Jadi kalian harus bertanggung jawab akan itu. Nah, jadi ini udah ada 8. Ya, udah kita kelompokkan. Jadi Ibu bacakan kembali. Di sini ada 8 ya keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Walaupun tadi banyak, tetapi kalimat-kalimatnya sama ya, hampir sama. Yang pertama yaitu budayakan 5S, yaitu senyum, salam sapa, sopan santun, tetapi kita tambahkan dengan 5S tomat. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, tomatnya tolong, maaf, terima kasih ya. Yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah atau disiplin waktu. Yang ketiga, jagalah kebersihan kelas. Jadi ini bukan hanya piket yang menjaga kebersihan ya, tetapi semua orang, semua anggota kelas menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan kelas kita. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, ini udah biasa juga kita laksanakan. Saling menghargai walaupun banyak perbedaan di antara kita. Menjaga ketertiban di dalam kelas, termasuk ini dalam proses pembelajaran. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan tertentu. Nah, jadi nanti ini akan kita buat ya, kita pajang di kelas kita supaya setiap hari kita baca dan kita lakukan. Oke, setuju? Setuju. Nah, jadi karena sudah ada 8 keyakinan kelas kita, maka ini kita sendiri yang bikin ya. Iya kan? Masing-masing kita semua bikin ya. Berarti kita yakini enggak? Kita yakini ya. Kalau sudah kita yakini ya di dalam hati kita,
maka pasti bisa kita laksanakan. Bisa? Baik, demikianlah 8 keyakinan kelas kita, dan mari kita laksanakan. Ini bukan hanya siswa tetapi juga gurunya, ya. Dan berikan tepuk tangan untuk 8 keyakinan kelas kita.